Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sosok guru yang menjadi idola saya ketika saya bersekolah di SMA Muhammadiyah Wonosobo, yang nantinya di dalamnya mencakup ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Barangkali saya selama menjadi siswa banyak kesalahan, baik tingkah laku, perbuatan, atau perkataan, yang nantinya mudah-mudahan dengan video ini guru yang menjadi favorit saya, guru yang menjadi idola saya bisa melihat dan bisa menonton, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Dan tentunya ada hal yang tentu akan saya lakukan atas apa yang disampaikan oleh beliau, yang nantinya akan saya lakukan di kemudian hari, yaitu untuk meneruskan perjuangan beliau. Baik teman-teman yang saya cintai, yang pertama, malah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih mampu untuk bernafas, untuk terus memperbaiki diri, yang mudah-mudahan dengan ini kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, ketika ditanya guru mana yang menjadi idola saya, maka saya akan menjawab semua guru yang saya temui hingga saat ini itu merupakan guru idola saya. Tetapi dari kesekian banyak guru yang menjadi idola saya, ada satu guru yang menjadi favorit bagi saya. Namanya adalah Bapak Dyah Sugron Zaidi. Dia merupakan guru pengampu bahasa Jawa, yang ketika beliau masuk, maka suasana kelas pun akan berbeda. Yang saya sukai dari beliau, kenapa saya nobatkan menjadi guru terfavorit saya, maka jawabannya adalah sangat banyak. Yang pertama adalah model pembelajaran yang beliau sampaikan itu sangat sesuai dengan taraf perkembangan pada waktu SMA, sehingga siswa-siswa yang diajar beliau itu merasa senang ketika diajar. Yang kedua adalah metode yang digunakan itu sangat bervariasi, sehingga dalam setiap kali pertemuan pasti ada suatu hal yang berbeda. Yang ketiga adalah media pembelajaran yang digunakan beliau itu sangat bervariatif. Nah, ini yang membedakan antara beliau dengan yang lainnya. Tapi guru-guru yang lain pun sama halnya, mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai cara masing-masing dalam menyampaikan materinya. Pak Sugron ini saya biasa memanggil, ini adalah sosok yang sungguh luar biasa, karena setiap kali masuk pasti beliau akan memberikan satu motivasi yang itu akan menggugah semangat untuk belajar. Walaupun beliau hanya mengajar 1 jam selama 1 pekan, mata pelajaran biola yang selalu kita tunggu-tunggu, karena pasti asik dan menyenangkan. Hal ini yang membuat beliau menjadi guru idola saya. Dan beliau pun merupakan tokoh Muhammadiyah, sehingga saya pun banyak belajar tentang Muhammadiyah dari beliau. Dan beliau pun ditugaskan oleh sekolah untuk menjadi pembina IPM, yang dulu memberikan banyak sekali pengalaman motivasi kepada saya. Itu mungkin tentang mengapa Bapak Sugron ini saya nobatkan menjadi guru terfavorit saya dan menjadi
menjadi guru idola saya. Puisi ini kupersembahkan untuk guruku tercinta. Guruku, mungkin aku terlalu malu untuk mengatakan ini semua secara langsung kepadamu. Aku hanya dapat menyimpan semua ini dalam hatiku dan berharap suatu saat aku dapat mengemukakan semua perasaan ini. Guruku, 3 tahun telah berlalu. Waktu yang cukup lama aku rasa. Canda tawa, kesedihan, kesal, semua telah kurasakan. Terkadang aku merasa kesal ketika mendengar omelanmu. Terkadang aku benci, bahkan tidak mau bertatap muka denganmu. Tapi ada satu hal yang selalu mengingatkanku padamu dan membuatku tak pernah mampu untuk membencimu lebih lama lagi. Setiap peluh yang tercurah, setiap tetes air mata, setiap kata-kata yang terucap, aku tahu semua hanya untuk kebaikanku. Guruku, maafkanlah egoku yang bergolak menerobos hatiku untuk membantah semua katamu. Aku sadar, guruku, tidak ada kata maaf yang mampu menghapuskan kesalahanku. Tiada air mata yang mampu melelehkan keburukanku. Namun, kau tetap menerimaku bagaikan anakmu sendiri. Aku tahu, seringkali aku melukai hatimu dengan kasarnya yang kata-kata keluar dari mulutku. Namun, tak pernah kau permasalahkan semua itu. Kemarahan yang kau lontarkan tak pernah bertahan lama. Kau akan merangkulku lagi dan lagi. Terlalu sulit jalan pikiranku untuk aku pahami. Berjuta maklum yang kau berikan membuat aku terkadang lupa diri. Terima kasih, guruku, atas semua kesabaranmu yang bagaikan embun penyejuk bagi bagai kekerasan hatiku. Takkan pernah ada penyair yang mampu melukiskan kebaikan dan jasamu atas pembentukan karakterku. Takkan pernah ada pelukis yang mampu melukiskan semua kisah yang telah kau bagi kepadaku. Bahkan takkan ada ilmuwan yang mampu menjelaskan kasih yang kau berikan kepadaku. Sekarang, aku siap untuk terbang. Aku tahu kau turut andil dalam setiap kesuksesan yang akan kuraih nanti. Terima kasih, guruku, yang telah memberikanku berjuta pengalaman hidup dan berjuta ilmu pengetahuan. Berjuta terima kasih, guruku, atas setiap kebaikan dan kedisiplinan yang kau tanamkan dalam diriku. Terima kasih, pahlawan tanpa tanda jasa. Sekali lagi, terima kasih telah menenangkanku dari perang kebodohan. Terima kasih. Ada hal yang nantinya akan saya lakukan ketika saya nanti akan menjadi seorang guru yang tentunya akan meneruskan perjuangan beliau. Yang pertama adalah saya akan terus melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, tentunya dengan literatur yang terpercaya, sehingga mudah-mudahan siswa saya pun bisa menikmati dengan model pembelajaran saya yang akan nanti saya terapkan. Yang kedua adalah selalu meminta saran, selalu meminta kritik dari guru-guru yang lain, dari kepala sekolah dan dari pihak manapun itu, agar nantinya saya terus bisa memperbaiki diri sehingga saya bisa menjadi guru yang diidolakan oleh semua siswa. Dan yang terakhir adalah tentunya saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk terus berjuang, untuk terus mengabdi
menjadi seorang guru. Karena memang pekerjaan seorang guru ini tidaklah mudah, tapi hal ini menjadi sangat penting bagi saya karena saya teringat oleh hadis Nabi, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Dalam konteks ini kita bisa maknai siapa orang yang belajar dan mengajarkannya walaupun itu tidak Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh atau menjadi motivasi bagi kita semua yang nantinya akan bersama-sama kita berjuang menjadi seorang guru. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kata, nuhun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAIUAD, profesional menginspirasi.